Oke bang, kita ketinggalan. Ini udah dirakit. Ini belum terlalu rapi. Oh ini bang, apa namanya? Masih ada jeda. Coba bang, lah bang. Bentar bang. Oh ini masih ada jeda. Waduh, ini tukang bubut jadi ada PR lagi aja. Jadi ini tuh kemarin dibawa ke bubut. Terus kata tukang bubut tuh ini beberapa kali ngecor katanya. Jadi dicor lagi, terus dihalusin lagi. Hasilnya ya alhamdulillah ya, mending kalau kayak gini. Tapi ya di jerona tadi rapi bang. Jerona. Dalamnya ini rapi bang, alhamdulillah. Cuman ya ada sedikit PR buat kita di sini. Jadi ini kurang sama nih, posisinya ini kurang sama bang. Bentar bang. Nah ini masih ada jeda nih tuh. Nah harusnya kan ini sama nih. Bentar bang, blur. Nah ini masih ada jeda di sini nih. Tuh harusnya kan lolos aja. Nah di sini dia jedanya nih tuh. Tuh. Ini kalau dikasih packing nanti pasti masih ada kebocoran di sini. Jadi mau nggak mau kita harus ratain ini dulu biar nggak terjadi kebocoran nantinya. Ini memang beresiko bang. Kalau ngerjain ini beresiko. Saya pun kemarin sedikit nantang juga karena memang walaupun memang secara teknisnya gampang, ini tinggal dicor aja, tapi pengerjaannya nggak segampang itu bang. Giliran kayak gini, ini nggak rata, terus nanti kebocoran, ya itu repot. Jadi susah-susah gampang untuk ngerjain yang kayak gini. Kalau bahasanya ya gampang, tinggal dicor aja, udah beres, tanpa harus beli lagi. Tapi kenyataannya ya kayak gini, susah-susah gampang untuk benerin, terutama di sini. Kalau yang nggak berhubungan sama oli kayak di sini nih, ini patah, saya udah nemuin ini patah, terus disambungin lagi. Dicor lagi ini masih gampang, masih bisa. Tapi kalau masih berhubungan sama oli, sama radiator itu ini kalau misalkan nggak lurus, nanti bakal ada kebocoran dari sini. Nanti kita lurusin dulu deh ya. Tapi alhamdulillah lah. Maksudnya gini bang, kalau ini ganti rengkes belum tentu beres sekarang, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini ganti rengkes waktunya lama. Satu waktunya lama, kedua biayanya harus lebih gitu kan, untuk harga rengkesnya aja berapa, terus untuk hidupin pajaknya dulu kemarin kan udah jelas itu udah berapa. Jadi ya dengan adanya ngelakuin cara ini ya alhamdulillah sedikit memperingan juga, dari mulai mempersingkat waktu, yang kedua ya mempersingkat dana juga intinya. Gitu bang. Cuman kalau si abang yang punya motor ini alhamdulillah dia siap sebenarnya, kemarin untuk ganti ini pun dia siap. Kalau misalkan waktunya nggak lama. Tapi karena memang waktunya lama ya si abangnya keberatan di waktu. Karena memang motor ini dipakai buat kuda, dipakai buat kaki gitu. Dan untuk yang part yang lainnya pun si abang ganti total. Inilah kita bahas ke yang lain dulu ya. Yang ini yang jelas sekarang mau dirapiun dulu sama Mang Isam. Sama mekaniknya nanti mau dirapiun dulu bentar. Kita bahas ke yang lain dulu. Ini sesuai permintaan si abang. Bahwa untuk blok piston, ini blok piston si abang memilih untuk ganti pakai yang baru, ori juga ya. Karena si abangnya memang kemarin juga untuk rengkes kalau misalkan ada yang baru terus waktunya nggak lama, dia milih ganti yang baru aja. Tapi karena lama ya mau nggak mau pakai cara itu, dicor lagi. Ini blok piston kita ganti yang baru, terus yang ori juga karena ya mau dibenerin gimana bang. Kalau saya pun pribadi rekomendasiin kalau ini ganti baru aja. Dan si abangnya pun alhamdulillah dia minta yang baru juga. Intinya si abang bilang kalau ada yang rusak-rusak sekaligus partnya ada, didapatnya gampang, mending ganti baru aja sekalian. Alhasil kemarin ini diganti baru. Terus untuk stangnya, stang kemarin kan patah ya. Ini diganti baru sama nih, diganti baru sama bandulnya. Ini udah dipasangin. Jadi segelundung dia ganti ke sini. Si abang milih untuk dalaman mesin ini dia pakai yang baru dan ori juga. Akhirnya kita gantiin pakai yang baru dan ori. Nah ini untuk part yang bekasnya kemarin. Jadi ini sampai patah. Oh nuhun jang. Ini sampai patah kemarin. Nah ini dia. Ini patahannya. Kalau untuk piston diganti ya dia karena memang udah satu set sama bloknya udah dapet ya. Jadi ini diganti baru, untuk ini diganti baru, ini ganti baru. Jadi pergantian hanya ini, terus benerin ini. Ya kalau yang lain-lain kayak packing, ini udah jelas harus diganti. Air radiator ya udah jelas harus ditambahin. Oli udah jelas. Ya gitu bang. Intinya sekarang ini lagi mau dirapiin dulu. Ayo bang, tuner bang. Gitu ya bang ya untuk update motor ini. Pergantiannya nanti, yang jelas untuk pergantiannya sih kayak ini nih. Ini nggak banyak sih pergantiannya, kayak packing. Ini packing doang yang diganti. Terus ini pistonnya yang baru, ya blok. Yang lain-lainnya enggak. Untuk bagian head pun sini nggak ada yang diganti. Klep, pelatu klep, ini masih tetap bawaannya, nggak diganti.
tetap pakai yang standarnya dia, nggak diganti. Terus apalagi nggak ada juga sih, nggak ada lagi, itu doang. Jadi seal klep packing ini udah harus pasti ketika bongkar mesin ini ganti, saya saranin. Terus untuk piston ini udah diganti, ya gitu, segini doang ya. Ini sekarang lagi dialusin dulu, nanti kita tunggu update selanjutnya ini gimana untuk motor ini. Ya mudah-mudahan nggak ada kendala dan bisa lancar hidup kembali. Oke ya, yuk bang. Oke bang, akhirnya motor ini selesai juga. Walaupun memang beberapa hari ke belakang ada beberapa kendala yang kita lalui. Dari mulai bubutnya kemarin sempat gagal, terus dipapas lagi, terus untuk bearing knock and as pun kita masih 50-50 waktu kemarin. Karena kan ini motor tuh habis kena banjir. Terus olinya ini pas ketika diganti pertama, ini banyak air yang masuk. Si abangnya bilang kemarin, buat yang lihat reviewnya mungkin abang-abang udah pada tahu ya. Jadi kita 50-50 ke lahar knock and as-nya. Cuman karena memang pas kemarin kondisi lahar knock and as-nya masih bagus, alhasil kita memutuskan untuk nggak ganti lahar knock and as-nya. Karena ya mungkin aja masih bisa dipakai. Tapi alhamdulillah ternyata bener masih bisa dipakai nih bang untuk lahar knock and as-nya. Dan sekarang kita cobain itu timnya tuh. Dari mulai abang saya bolak-balik. Nah ini dia di toko. Ini bolak-balik mau hubungin orangnya, terus ke tukang bubut, terus ini yang ngerjainnya nih. Untuk yang ngerjain pun ya kelelahan nih. Lagi pada ngerokok sekarang. Udah berapa hari
kerjain ini, motor lain juga. Nih, ini sekarang udah hidup, alhamdulillah motornya lancar. Mudah-mudahan untuk kedepannya tetap awet. Si abangnya juga nggak mengulanginya lagi. Karena cukup ribet juga untuk benerin motor yang kayak gini gitu kan bang. Saya yang paling khawatirnya sih di bubutan. Soalnya di bubutan ini kalau misalkan yang pas di oli itu ya susah-susah gampang. Sekali lagi saya bilang gampangnya ya gampang, tinggal bubut cor. Itu gampangnya. Cuman kan untuk supaya center nggak sampai oli bocor itu kita harus bener-bener ekstra lagi gitu bang ya. Tapi alhamdulillah lah sekarang udah beres. Mudah-mudahan dari beberapa video yang ke belakang itu bisa diambil hikmahnya buat yang udah nonton, dan mudah-mudahan juga motor ini awet untuk kedepannya. Oke ya bang ya. Nah jadi untuk video kali ini saya rasa cukup, karena ini yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang terkait video saya, silahkan tambahkan di komentar. Saya Feby Channel undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya.